welcome back to my YouTube channel. I'm Syuhaida. I hope you are doing great today. Terima kasih udah mampir ke channel aku. So before we start, please do subscribe my channel first and don't forget to give my video a thumbs up. Thank you. So today's topic that we're gonna talk about is code switching as English teaching strategy. Jadi di pembahasan ini kita bakalan bahas what is sociolinguistic, bilingualism, what is code switching, terus tipe-tipe code switching and the function of code switching. So yang pertama adalah sociolinguistic. Jadi sociolinguistic is a branch of linguistics that study about the relations between language and community. Okay, next, bilingualism. Jadi, bilingualism is an ability to use or speak more than two languages. Normally, bilingual is a person who has very good ability in one language and poor in the second language. Next, code switching. So, code switching is used in sociolinguistic refers to the language shifting. Code switching merupakan proses pengalihan bahasa dari bahasa lain ke bahasa yang lain dalam sebuah percakapan. Jadi misalnya yang awalnya kita itu ngomong pakai bahasa Indonesia terus kita lanjut ke bahasa Inggris dan balik lagi ke bahasa Indonesia lagi, begitu. Okay, now we're gonna talk about types of code switching, yaitu tipe code switching. So, menurut Hoffman ada beberapa tipe code switching, yaitu yang pertama adalah intersentential switching. So, this switching occurs between clause or sentence boundary, di mana setiap klase atau kalimat dalam satu bahasa atau yang lain dan menyelesaikannya dalam bahasa lain. Contohnya kita bisa lihat yang pertama, I used to spend my time alone by myself because aku memang suka menyendiri. Contoh kedua adalah ngaku nggak, do you like me? Nah, di sini contoh pertama, klase pertama itu berbahasa Inggris, yaitu I used to spend my time alone by myself because, diikuti dengan klase kedua yaitu aku memang suka menyendiri dalam berbahasa Indonesia. Nah, begitu juga sebaliknya. Contoh kedua, ngaku nggak, itu pakai bahasa Indonesia dan diakhiri dengan kata bahasa Inggris yaitu do you like me? Next, tipe kedua adalah emblematic switching. Jadi dalam switching ini, tag dan seruan dan frasa tertentu dalam satu bahasa disisipkan ke dalam ucapan sebaliknya dalam bahasa lain. Emblematic switching can be single noun such as well, okay, alright, by the way, so on, and etc. Most often is short sentential. Jadi contohnya kita bisa lihat, ini aku udah kasih dua contoh. Yang pertama, aku capek, give me a break. Terus contoh kedua adalah kamu bisa beli tas, sepatu, aksesoris lain, and so on di Shopee. Nah, emblematic switching ini dia memasukkan satu kata yaitu single noun yang kayak contoh tadi kayak well, okay, dan sebagainya itu ke dalam kalimat yang dipakai si penutur nanti pada saat berbicara. Itu persis kayak contoh yang aku berikan tadi. Nah, gitu. Untuk lebih jelas lagi, misalnya aku bakalan ambil kata alright dan aku masukin ke kalimat aku dan bunyinya seperti ini. Alright, aku bakalan traktir kamu hari ini. Oke, lanjut. Tipe yang ketiga adalah establishing continuity with previous speaker. So, this switching ini occurs untuk melanjutkan ucapan pembicara sebelumnya. Misalnya, satu penutur bahasa Indonesia berbicara pakai bahasa Inggris dan the other penutur mencoba untuk berbahasa Inggris juga, tapi si penutur juga bisa beralih ke bahasa Indonesia lagi. Nah, contohnya kita bisa lihat di sini udah aku taruh. Penutur A, you have to move on, he is useless. Terus penutur kedua yaitu B, I can't, he's being too kind to me. Terus A lanjut lagi percakapan si penutur B dengan mengatakan, oh my god, hey listen, mau gak mau kamu harus bisa lupain dia. Okay, next is intrasentential switching. Jadi contoh yang keempat adalah intrasentential switching. So, this switching occurs within a phrase, a clause, or a sentence boundary. The shift is done in the middle of a sentence with no interruptions. Ini biasanya terjadi di mana penutur memasukkan kata bahasa Indonesia ke dalam ucapannya yang berbahasa Inggris dan begitu juga sebaliknya.
So, normally penutur itu biasanya nggak sadar akan pengalihan itu. Jadi ini ada beberapa contoh, aku kasih 2. Jadi contoh yang pertama, I hate you, you never treat me makan. Yang bermaksud aku tuh benci kamu karena kamu itu nggak pernah traktir aku makan. Nah, contoh kedua adalah, tahu nggak cowok kemarin itu handsome loh. Nah, maksudnya di sini adalah tahu nggak cowok kemarin itu ganteng banget loh. Nah, biasanya penutur bilingual itu terkadang sering ngomong kayak begini gitu. Yang awalnya pakai bahasa Inggris terus tiba-tiba ada satu kata itu diganti pakai bahasa Indonesia, sama kayak contoh yang aku kasih. Nah, gitu. Oke, lanjut. Tipe seterusnya adalah intralexical code switching. Jadi pengalihan ini terjadi within a word boundary seperti English Indonesia. Jadi contohnya ini ada 2 juga. Jadi contoh yang pertama kita bisa lihat, sedetailnya aku orangnya pelupa loh. Terus contoh kedua adalah Syuhada merasa stres karena dipush terus oleh orang tuanya untuk belajar terus tanpa henti. Nah, di sini kita bisa lihat intralexical code switching itu biasanya terjadi di kata yang pakai prefix. Seperti contoh pertama, se itu prefixnya bahasa Indonesia dan detailnya itu adalah kata bahasa Inggris. Nah, bila digabungin se sama detail akan jadi sedetail. Nah, maksudnya sedetailnya itu adalah dia itu orang yang sangat teliti gitu. Terus sama juga sama contoh yang kedua gitu. Di-push itu maksudnya ditekan terus sama orang tuanya untuk belajar terus tanpa berhenti gitu. Makanya prefix di itu prefix bahasa Indonesia terus digabungin sama kata bahasa Inggris push. Nah, jadinya di-push. Oke, tipe terakhir code switching adalah ini, involving a change of pronunciation. So, this kind of switching occurs at the phonological level, di mana orang Indonesia itu berbicara kata bahasa Inggris tetapi kata itu dimodifikasi ke struktur fonologi bahasa Indonesia. Contohnya ini ada 2 aku taruh. Jadi contoh pertama itu kita bisa lihat, the word active is said to be active oleh orang Indonesia. Begitu juga dengan kata galon, itu bahasa Inggrisnya itu kita sebutnya as gallon. Nah, orang Indonesia itu bakalan bilang galon. Nah, ngerti kan? Terus ada juga contoh kayak misalnya kata hello. Nah, biasanya orang Indonesia itu bakalan bilang halo instead of hello. Oke, alright. Jadi pembahasan terakhir kita hari ini adalah function of code switching, yaitu fungsi code switching. So, code switching can be used for many functions like asserting power, declaring solidarity, expressions, identity, and so on. Plus, code switching in the bilingual classroom can motivate students accurately convey meaning and were able to be understood by the listener. Nah, code switching itu sebenarnya penting, especially dalam kelas bilingual, di mana komunikasi antara guru dan siswa itu bisa lebih dipahami, bisa lebih dimengerti gitu. Jadi nggak ada salah paham yang terjadi di dalam sebuah kelas. Okay, I think that's enough for today's video. Terima kasih udah menonton. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. I hope that from my video kalian bisa paham apa yang saya bahas. Terus semoga materi pada hari ini bisa kalian pahami dan juga bermanfaat buat kalian semua. Okay, thank you so much and we'll see you again in the next video. Bye bye.